Jadi, kami dari kelompok 5 bakal nyobain eksperimen uang 30.000 di Taman Lalu Lintas bisa dapat apa aja sih? Gak cuma itu, di sana juga kita bakal jelasin fun fact tentang Taman Lalu Lintas. Stay tune guys. 1, 2, 3. Oke guys, jadi hari ini kita udah sampai di Taman Lalu Lintas. Gimana keseruannya ya? Sejarah Taman Lalu Lintas Bandung. Taman Lalu Lintas Bandung dibangun pada tahun 1956 sebagai taman edukasi untuk anak-anak. Taman ini terinspirasi dari konsep traffic park di Eropa yang mengajarkan etika berkendara sejak dini. Nama resmi dari taman ini adalah Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Nama tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan untuk Putri Jenderal Abdul Haris Nasution yang gugur saat peristiwa G30S. Fungsi dari Taman Lalu Lintas Bandung sendiri adalah sebagai tempat belajar rambu, aturan jalan, dan keselamatan lewat permainan. Taman ini juga memiliki miniatur kota kecil seperti jalan mini, lampu merah mini, zebra cross, dan ada pun pos polisi mini. Nah, Taman Lalu Lintas ini menjadi ikon wisata bagi anak-anak TK dan SD di Bandung selama puluhan tahun. Selain itu, Taman Lalu Lintas ini juga digunakan sebagai ruang publik untuk jogging, acara komunitas, dan aktivitas keluarga. Nah, selanjutnya untuk fun fact Taman Lalu Lintas Bandung ini yang pertama tuh adalah salah satu traffic park tertua di Indonesia, yaitu berdiri sejak 1998. Taman Lalu Lintas Bandung sudah mengedukasi 3 generasi tentang aturan jalan dan sampai sekarang masih berfungsi sebagai ruang belajar sekaligus tempat nostalgia keluarga. Kemudian yang kedua, dulu itu anak-anak bisa belajar naik sepeda dan menguji SIM mini dengan jalur mini lengkap rambu, lampu merah, dan zebra cross. Anak-anak belajar berkendara sambil bermain. Kemudian setelah latihan juga mereka mengikuti ujian kecil untuk mendapatkan SIM mini. Fun fact yang ketiga, dulu di Taman Lalu Lintas ini tuh pernah ada kereta mini yang mengelilingi area taman loh. Dan fun fact yang keempat, Taman Lalu Lintas ini tuh memiliki area hijau yang cukup luas di tengah kota. Yang mana itu jarang banget gak sih di zaman sekarang? Fun fact yang kelima dari Taman Lalu Lintas ini tuh adalah banyak banget loh warga Bandung yang punya foto masa kecil di taman ini. Mulai dari foto bersama keluarga atau foto belajar naik sepeda pertama kali. Lalu fun fact yang keenam, Taman Lalu Lintas ini tuh sering dipakai untuk event edukasi keselamatan oleh polisi ataupun komunitas. Dan fun fact yang terakhir, Taman Lalu Lintas ini tuh berlokasi strategis dekat dengan Gedung Sate. Makanya Taman Lalu Lintas ini tuh jadi tempat favorit keluarga sejak dulu. Oke, jadi kesan-pesannya setelah kita keliling-keliling di sini kayak ternyata seru banget dan karena aku sendiri orang Bandung kayak bikin nostalgia banget waktu masa kecil pernah kesini. Terus semoga kedepannya Taman Lalu Lintas masih selalu berdiri dan berjalan dengan lancar dan baik dan terus sukses. Halo semuanya. Di sini aku bakal ngejelasin gimana kesan aku setelah balik lagi ke Taman Lalu Lintas setelah mungkin ada kali 10 tahun lalu aku terakhir ke sini. Nah, buat aku sendiri yang aku rasa setelah pertama kali aku masuk ke Taman Lalu Lintas ini, aku ngerasa banyak yang berubah dari Taman Lalu Lintas dari segi infrastrukturnya, permainannya, lebih update. Dan yang aku kerasa juga meskipun udah ada perbedaan di Taman Lalu Lintas ini, tapi tetap Taman Lalu Lintas punya ruang di hati aku waktu aku masih kecil. Di sini aku belajar gimana caranya berkendara, gimana caranya bersosialisasi sama semua orang, dan yang paling penting gimana caranya lalu lintas itu bekerja. Buat pesan aku, semoga Taman Lalu Lintas di kemudian hari untuk setiap taman kanak-kanak di Indonesia bisa ke Taman Lalu Lintas ini karena emang beneran bagus banget guys. Thank you. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini aku bakal bacain kesan-pesan aku selama di Taman Lalu Lintas Bandung. Jadi buat kesannya sangat seru karena ini first time aku buat kesini. Jadi karena aku bisa lihat kayak banyak banget wahana di sini, kayak misalkan sepeda, terus kereta, terus rumah gantung dan lain-lain. Terus buat pesannya semoga Taman Lalu Lintas ini bisa semakin dipromosikan. Itu aja. Oke, kesan-pesan dari aku mungkin karena aku juga anak Bandung asli, jadi terakhir aku kesini tuh jujur udah lama banget, kayak masih kecil gitu. Terus
aku kesini lagi tuh kayak nostalgia, terus kayak deja vu, kayak memori-memori masa kecil aku tuh keulang-ulang lagi gitu. Jadi jujur seru banget, kayak ngalamin hal yang masa kecil kita alamin tapi versi udah dewasanya. Nah, untuk pesan aku, semoga Taman Lalu Lintas bisa semakin ramai juga, soalnya kan ini tuh Taman Lalu Lintas tuh selain sebagai sarana bermain, sarana belajar juga, belajar rambu-rambu lalu lintas yang baik, cara berkendara yang baik, dan juga ya wawasan-wawasan lainnya. Sekian. Oke, kesan-pesan gua setelah ke Taman Lalu Lintas lagi, jujur ini nostalgia banget, tapi masih dapat lah asiknya, masih bisa. Di sini gua lihat anak-anak main, pokoknya seru banget deh. Untuk pesannya sendiri, semoga Taman Lalu Lintas semakin jaya untuk kedepannya dan bisa memberikan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi. Sekian. Kelompok 5 Sate Maragi. Kalian kelompok berapa? Kalian udah nemu belum? Di mana? Dua, tiga. Kurang kerjaan banget anjing. Yuk. Halo. Kamu tahu gak fun fact-nya